Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi sifat koligatif larutan dengan submateri kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Kenaikan titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Kenaikan titik didih terjadi jika ke dalam suatu zat pelarut murni dimasukkan suatu zat terlarut. Hal itu terjadi karena adanya partikel-partikel zat terlarut dalam larutan yang menghalangi peristiwa penguapan partikel pelarut. Untuk menentukan kenaikan titik didih suatu larutan, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut, atau delta TB sama dengan molalitas dikali Kb. Sehingga rumusnya menjadi delta TB sama dengan massa zat terlarut per mR dikali 1000 per massa zat pelarut dikali Kb. Massa zat pelarut di sini harus dalam gram. Contoh soal, di dalam 400 ml air terlarut 9 gram glukosa, mR-nya 180. Pada suhu berapa larutan akan mendidih? Diketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Oke, penyelesaiannya diketahui W1 sama dengan 400 gram, di mana massa jenis air 1 gram per mili. W2 sama dengan 9 gram, Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, Mr sama dengan 180. Dan yang ditanya adalah TB atau titik didih larutan. Jadi mula-mula kita cari dulu delta TB-nya, di mana delta TB sama dengan W2 per mR dikali 1000 per W1 dikali Kb. Kita masukkan Kb-nya 0,52 dikali 9 per 180 dikali 1000 per 400. Didapatlah delta TB-nya 0,065 derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan delta TB, maka masukkan rumus delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut. Nah, sehingga TB-nya mencari TB sama dengan delta TB ditambah dengan titik didih pelarut. Maka TB sama dengan 0,065 ditambah 100. Nah, kenapa 100? Karena titik didih pelarut air jika dia dipanaskan itu dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi didapatlah hasil titik didih larutan sama dengan 100,065 derajat Celcius. Penurunan titik beku dilambangkan dengan delta TF. Untuk mencari penurunan titik beku suatu larutan, maka digunakan rumus delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan, atau delta TF sama dengan molalitas dikali Kf. Sehingga menjadi delta TF sama dengan W2 per mR dikali 1000 per W1 dikali Kf. Oke, contoh soal sebagai berikut. Diketahui W1 sama dengan 200 gram, W2 sama dengan 8 gram, Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, Mr sama dengan 40 gram per mol. Yang ditanya adalah TF atau titik beku larutan. Oke, yang pertama kita cari adalah delta TF-nya terlebih dahulu, dimasukkan rumusnya. W2 per mR dikali 1000 per W1 dikali Kf, maka sama dengan Kf-nya kita masukkan 1,86 dikali 8 per 40 dikali 1000 per 200, maka delta TF-nya didapatlah 1,86 derajat Celcius. Kemudian kita cari TF-nya atau titik beku larutan, itu sama dengan titik beku pelarut dikurang dengan delta TF.
Nah, karena pelarutnya adalah air, di mana air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi, titik beku pelarutnya adalah 0. Jadi, 0 dikurang 1,86 sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutannya adalah negatif 1,86 derajat Celcius. Tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi. Untuk menentukan tekanan osmotik larutan, digunakan rumus Pi sama dengan M dikali R dikali T, atau Pi sama dengan GR per MR dikali 1000 per V dikali R dikali T, di mana R adalah tetapan gas ideal dan temperaturnya harus di dalam Kelvin. Untuk volume larutan harus dalam mili. Contoh soal sebagai berikut. Diketahui gram gula 18 gram, MR-nya 180, V-nya sama dengan 250 mili, T-nya 27 derajat Celcius. Jadi jika dijadikan ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, yang ditanya adalah tekanan osmotiknya. Oke, langsung dimasukkan saja rumusnya. Kemudian angkanya menjadi 18 per 180 dikali 1000 per 250 dikali 0,082 dikali 300. Nah, jadi didapatlah tekanan osmotiknya 9,84 atm. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.